bersyukur pada pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini untuk kami beri bagi Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami sepanjang seminggu lamanya dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Tuhan, kuatkan hamba untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala otoritas kuasa Tuhan bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang akan siap mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini akan membawa kami semakin bertumbuh mengenal kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala roh yang tidak berasal dari Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ditaburkan dan bertumbuh, berbuah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi yang di luar shalom. Ya, puji Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Departemen Penginjilan Pusat memberikan kita tema yaitu bertanggung jawab atas harta. Kita mari buka bersama di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Baik, jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita baca silih berganti. Ayat 14 saya dan Bapak Ibu ayat yang ke-15, nanti ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Lembaga kita memberikan judul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang bagi 2 dan yang seorang lain bagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya telah dibayarkan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu untuk beroleh yang kejar dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu laba tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuhan itu di jalanan. Ini menyebabkan penyakit. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu memberikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya setelah itu aku menerimanya serta dengannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Kita baca bersama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat satu tema yang diberikan oleh penginjilan pusat, bertanggung jawab atas harta. Ya, berapa minggu yang lalu kita belajar masih dalam satu konteks teks tentang akhir zaman, di mana kemarin Pak Gembala sudah menyampaikan bagaimana kita berjaga-jaga menantikan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus sendiri. Ya, nah kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, kita akan lihat hal yang menarik. Ada hal yang sama yang disampaikan oleh penulis Matius kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana seorang tua sebagai seorang yang memiliki harta akan pergi dan dia akan kembali. Sama seperti yang kemarin kita pelajari, bahwa ada seorang mempelai yang akan kembali. Ya, Kristus akan datang kembali kedua kalinya. Amin. Kristus akan datang kembali kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu, menarik dari pembacaan kita yang kita baca tentang perumpamaan tentang talenta, ya. Di mana di ayat 14 di sana diceritakan bagaimana tentang kerajaan sorga, di mana Tuhan memerintahkan, ya, seorang Tuhan mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya. Berarti ya, mau uang itu dijalankan, dipakai dengan bijaksana. Kita baca lagi di dalam ayat yang ke-15 di sana, uang dibagikan menurut kesanggupan masing-masing. Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang telah dipercayakan bagi kita. Kita baca di dalam ayat 18, hamba yang ketiga tidak mencuri, tetapi dia menghabiskan uang tuannya dan menyembunyikannya. Ya, yang ke ayat 21 hingga ayat yang ke-26 kita lihat ada dua hamba. Yang pertama disebut baik dan setia, dan yang terakhir hamba yang ketiga disebut hamba yang jahat dan malas. Saudara, kita akan belajar bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta kita. Seringkali ayat ini dikhotbahkan, kadang salah menafsirkan ayat ini, sehingga kadang dilihat talenta dan merupakan karunia-karunia rohani, ya, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat teks dan konteks Alkitab, bukan karunia-karunia rohani yang dipercayakan bagi saya dan saudara, tetapi apa? Harta, uang. Nah, itulah sebabnya Matius menekankan bagi saya dan saudara bagaimana supaya kita mempertanggungjawabkan harta yang dipercayakan Kristus bagi saya dan saudara. Setiap saya dan saudara memiliki harta atau uang yang Kristus berikan bagi saya dan saudara. Nah, kita akan pelajari dari perumpamaan tentang talenta ini. Yang pertama, bisa next. Kita akan lihat, yaitu pertama, tiap orang dipercayakan menurut kesanggupannya. Amin. Tiap saya dan saudara dipercayakan harta menurut kesanggupan kita. Ya, Tuhan dia berpergian ke luar negeri, ya, dia tentu mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya. Yang satu 5, yang kedua 2, dan yang ketiga 1. Ya, setiap hamba dipercayakan hartanya. Begitupun juga saya dan saudara dipercayakan, saya dan saudara
harta yang Kristus berikan bagi saya dan saudara menurut kesanggupan saya dan saudara. Dia tidak berikan harta kekayaan bagi saya dan saudara melebihi kemampuan saya dan saudara. Sama seperti kita mengalami pergumulan tantangan dan hidup dalam kehidupan ini tidak melebihi kemampuan saya dan saudara. Begitupun juga dengan harta yang dipercayakan bagi saya dan saudara tidak melebihi kemampuan saya dan saudara. Amin. Kita pasti bisa menanggung, mempertanggungjawabkan apa yang Kristus telah berikan bagi saya dan saudara. Kristus akan kembali yang kedua kalinya menjemput saya dan saudara. Yang menariknya bagi kita melihat Tuhan itu kembali dan mempertanggungjawabkan ketiga hambanya yang dipercayakan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik seorang tuannya. Begitupun juga dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala sesuatu yang diberikan bagi saya dan saudara adalah milik Kristus. Dikatakan talenta yang dipercayakan bukan milik kita, tetapi apa? Milik Tuhan. Amin. Apa yang dipercayakan bagi saya dan saudara bukan milik saya dan saudara, tetapi milik Kristus sendiri, adalah milik Tuhan. Harta yang diberikan bagi saya dan saudara hari-hari ini yang kita kelola, kita kerjakan, semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kadang kita merasa bahwa ini kita milik kita, ya. Semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Suami pun, anak pun, istri juga adalah milik Tuhan. Kapanpun Yesus bisa ambil. Amin. Harta kita pun juga adalah milik kepunyaan Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat dari pembelajaran firman Tuhan pagi ini tentang perumpamaan tentang talenta, bahwa saya dan saudara dipercayakan sesuatu menurut kesanggupan saya dan saudara. Ya, kita lihat bahwa Tuhan mau di dalam Kristus mempercayakan saya dan saudara, Dia mau supaya kita menggunakan harta dan menghasilkan sesuatu. Ya, sama seperti dua orang tadi, seorang hamba dipercayakan, mereka menghasilkan 5 talenta, dihasilkan menjadi 10, yang 2 menjadi 2, tetapi sayangnya 1, dia tidak menghasilkan apa-apa. Setiap saya dan saudara diberikan pekerjaan, diberikan sesuatu berkat bagi kehidupan kita. Apakah kita menggunakan itu? Kita gunakan itu menjadi hak menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, ataupun mungkin sebaliknya hanya untuk memuaskan diri kita sendiri dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dari perumpamaan talenta ini, bahwa setiap saya dan saudara dikatakan di dalam ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita diberikan kepercayaan bagi Tuhan, kita harus mengerjakan itu bagi Tuhan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bersyukur begitu melihat teladan kehidupan dari orang tua saya secara pribadi, bukan hanya dilihat dari secara Alkitab, tapi kehidupan mereka menghidupi apa yang ada di dalam Alkitab, dan itu memberkati kehidupan saya secara pribadi, ya, di mana Tuhan begitu mempercayakan begitu banyak berkat bagi kehidupan keluarga saya, baik rumah kos, ternak, dan kios sekarang ini yang dikerjakan oleh mama saya. Dan begitu luar biasa kesetiaan mereka untuk mengelola semua itu, dan mereka kembalikan untuk Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Setiap pagi saya selalu berdoa untuk mereka, Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri bagi kami, pekerjaan yang Tuhan beri bagi orang tua saya, setiap kehidupan kami, ternak, rumah kos, dan sebagainya, semua adalah milik Tuhan. Tuhan berkati kami, kuatkan kami, sanggupkan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami kembalikan untuk Tuhan. Amin. Jadi setiap saat saya berdoa kepada Tuhan, setiap pagi kami tadi pagi berdoa, setiap pagi kami bangun berdoa keluarga, kami selalu mendoakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Tuhan beri sesuatu bagi saya dan saudara, kesanggupan bagi saya dan saudara, untuk saya dan saudara kerjakan. Dan saya percaya kita mampu mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita bisa pelajari dari perumpamaan talenta ini adalah siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Sekali lagi, siapa yang setia dalam pekerjaan kecil, perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar.
Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, begitu menariknya kalau kita mempelajari firman Tuhan ini. Kesetiaan yang Tuhan rindukan bagi saya dan saudara. Dikatakan masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Setia bukan hanya kata-kata, tetapi respon saya dan saudara mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita mempertanggungjawabkan apa yang Kristus beri bagi kehidupan saya dan saudara. Tidak hanya Dia melihat apa yang kita kerjakan, tetapi dikatakan masuklah turut dalam kebahagiaan Tuhan. Betapa sukacita Tuhan begitu luar biasa ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita dengan setia. Hal yang kecil saja mungkin, ya, di dalam pekerjaan kita sebagai bendahara dan sebagainya, di gereja dimanapun kita dipercayakan segala sesuatu, kita lakukan begitu dengan setia. Tuhan akan beri tanggung jawab dengan perkara yang besar. Amin. Kesetiaan yang Tuhan rindukan bagi saya dan saudara untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari sebagai anak-anak Kristus kita melakukan hal tanggung jawab kita dengan setia, dan kita melakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga kita bisa pelajari dari perumpamaan talenta ini adalah yang ketiga, ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja, mencari aman atau berdiam diri. Sekali lagi, ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja, mencari aman atau berdiam diri. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke 25 dikatakan begini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu diberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara, ini adalah tugas tanggung jawab saya dan saudara. Apakah kita seperti hamba yang pertama yang diberikan kepercayaan 5 dan hasilnya ada 5 talenta diberikan, ada hasilnya di mana dia melipat gandakan menjadi 10, dan yang kedua menjadi 4, dan yang terakhir sama sekali tidak. Kita lihat bagaimana Kristus merindukan jangan sampai kita menjadi pribadi yang ketakutan dan kemalasan di dalam kehidupan kita. Kita lihat hamba yang tidak menghasilkan sesuatu mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Ya, dia mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan gini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat yang di mana Tuhan tidak menanam. Saudara, waktu Tuhan mempercayakan saya dan saudara, kadang kita memiliki konsep yang salah tentang Tuhan. Oh, Tuhan beri yang lebih kepada orang ini, dan kepada saya cuma segini. Kita kadang tidak bersyukur, kita kadang, oh Tuhan kejam sekali. Ya, kadang kita memiliki hal-hal dalam pemikiran kita, dan kadang kita tidak sadar apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita kadang bersungut-sungut, bahkan kita marah kepada Tuhan. Kita kadang mungkin sampai benci kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan saya kepercayaan hal seperti ini saja? Saudara, waktu kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan beri perkara yang besar bagi saya dan saudara. Jadikan pribadi kita jangan menjadi pribadi yang malas, pribadi yang merasa hidup
ada dalam ketakutan, kita memiliki konsep yang salah tentang Tuhan. Tuhan mempercayakan saya dan saudara untuk hal yang baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan dia berkata begini, lebih baik berikan talentamu kepada yang lain yang akan mengerjakannya daripada engkau tidak menggunakannya. Saudara, jangan sampai Tuhan beri kepercayaan bagi kita, kita tidak mengolahnya, kita tidak mengembangkannya, sehingga itu Tuhan ambil, Tuhan kasih yang lain. Mari sebagai jemaat Tuhan, dalam pelayanan kita di gereja Jemaat El-Roh ini, mari kita senantiasa mengembangkan apa yang telah Tuhan beri bagi saya dan saudara, untuk kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa yang menghasilkan akan dipercayakan lebih banyak lagi oleh Tuhan untuk diputar kembali bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Inilah tugas tanggung jawab saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita pelajari tentang perumpamaan tentang talenta ini. Tuhan mempercayakan harta kita dalam kehidupan kita untuk kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita punya tugas besar ya dalam tahun ini untuk membangun gedung gereja. Apa yang kita bisa, yang kita miliki, yang Tuhan percayakan, mari kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kristus akan datang kembali kedua kalinya, mempertanggungjawabkan apa yang kita telah, yang Kristus beri bagi kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Dan saya minta Ibu Gembala akan kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk bertanggung jawab atas harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Masing-masing kami memiliki berbeda-beda Tuhan, tetapi setiap apa yang kami miliki Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami dapat mengelolanya dengan baik, supaya kami dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami menurut kesanggupan yang ada pada kami. Biarlah kami belajar bersyukur dengan apa yang kami punya. Kami belajar mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami belajar juga di dalamnya supaya kami setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga pada waktunya nanti, waktu kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, Engkau mempercayakan yang lebih besar kepada kami. Karena setiap kami sudah mengelola apa yang kami punya dengan baik. Kami berdoa jika kami masih sering malas-malasan, jika kami masih sering merasa bahwa apa yang kami punya tidak sepadan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami terlalu kecil. Hari ini kami mau mohon pengampunan Tuhan. Kami mau berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan hikmat buat kami. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kami, supaya kami dapat mengelola apa yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Meskipun dia masih muda, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, hikmat dan otoritas Allah ada atasnya. Dan Tuhan akan terus-menerus menambah-nambahkan kemurahan dan keberkatan-Mu dalam hidupnya. Sehingga dia akan terus menjadi seorang hamba Tuhan yang membesarkan nama Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu hari ini. Kami memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Thomas Dale, memberkati keluarga Bapak Vicky Wariori, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Matias Magablo, memberkati hamba-Mu keluarga Bapak Sam Usmani, Bapak Frankie Usmani, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Bobi Leko, memberkati keluarga Bapak Heru Mugu, memberkati keluarga Bapak Jonathan, memberkati Tuhan Yesus keluarga Kalambe, keluarga Hendra Kalambe, keluarga Mama Tito, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Matias Pigai, keluarga Bapak Nikanor Pigai, memberkati keluarga Bapak Andres Diana Pesi, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Deni Patiasina, memberkati keluarga Bapak Bonifas Resi Timur, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Delvis Taflending, keluarga hamba-Mu Bapak
Ohio Timur, keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Row, keluarga Bapak Frankie Row. Kami memberkati keluarga Numberi dan menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati juga Kakak Saul, kami memberkati setiap umat-Mu. Kalau ada yang terlupakan, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Apapun hari ini yang menjadi pergumulan setiap rumah tangga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah yang tidak terbatas menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu, sehingga mereka boleh menikmati anugerah Allah yang tidak berkesudahan. Memberkati setiap kepala keluarga dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang Maha Kasih, kemurahan Allah yang Maha Besar, otoritas dan wibawa Tuhan menjadi bagian dari setiap kepala keluarga. Mereka menjadi imam-imam yang takut akan Tuhan, ayah yang menjadi teladan, suami yang memberkati istri dan anak-anak, dan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu berkata, pria yang takut akan Tuhan, rumah tangganya akan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap imam, setiap kepala rumah tangga di dalam gereja kami adalah pribadi-pribadi yang menghormati Allah, yang menikmati kasih dan kemurahan Allah, sehingga hasil pekerjaan tangan mereka diberkati, dinikmati oleh istri dan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap ibu rumah tangga dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan di rumah ataupun dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa, biarlah kebijaksanaan, takut akan Tuhan, roh yang lemah lembut, anugerah Allah ada atas setiap ibu-ibu, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan. Memberkati anak-anak kami, sama seperti janji firman-Mu yang berkata, diberkatilah buah kandungan-Mu. Kami berdoa dan memberkati setiap anak-anak kami, mulai dari yang sudah dewasa sampai kepada yang masih kecil, masih bayi. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Roh Allah yang Maha Tinggi memimpin kehidupan mereka, melindungi mereka dari segala yang jahat, membawa mereka ke dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan menjadikan mereka pemuda-pemudi, anak-anak remaja yang sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadikan mereka berhasil baik di kampus, di tempat kerja, di sekolah, dan dimanapun mereka berada. Dan biarlah kasih Allah yang Maha Besar menjadi bagian dari anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang studi di luar. Tuhan memberkati mereka, memberkati Kakak Delicia Row dalam persiapan untuk masuk dalam wisuda. Semua perbaikan-perbaikan skripsinya hari ini Tuhan berkati, dan biarlah dia boleh berhasil di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih dan kemurahan-Mu yang tidak terbatas. Dia boleh mempermuliakan nama Allah dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Memberkati Kakak Jeffrey Dale yang ada juga di Manado dengan penulisan skripsinya hari ini, perbaikannya yang harus dilakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga menolong dia supaya penulisan dengan judul yang baru, Tuhan berikan dia hikmat sehingga dia boleh berhasil dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat Kakak Evi yang masih ada di sini, koasnya yang tertunda, Tuhan berkati dia, dan biarlah pada waktu yang tepat dalam anugerah Tuhan dia boleh kembali ke Jayapura dan melaksanakan kembali koasnya dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat Kakak Vicky Dale yang tesisnya juga harus tertunda. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga menolong hamba-Mu sehingga hamba-Mu juga boleh menyelesaikan penulisan tesisnya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang kuliah di kota Sorong, menyerahkan Selvi Dale, menyerahkan Selvi Pigai, menyerahkan adik kekasih kami Pati Lengkong ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang lain, kami berdoa dalam nama Yesus, Grace, kami serahkan di dalam anugerah-Mu. Biarlah mereka juga boleh berhasil dalam kemurahan Tuhan. Anak-anak kami yang sudah mendengarkan pengumuman, kami bersyukur bersama-sama dengan Dian Kalambe yang sudah mendengarkan pengumumannya di Makassar. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dia. Semua persiapan untuk berangkat
dan segala sesuatu yang sedang diurus hari ini, biarlah hamba-Mu boleh berhasil di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Farel Row yang ada di Manokwari yang juga sedang menunggu hasilnya, kami berdoa dalam nama Yesus, hamba-Mu juga boleh berhasil. Kami juga berdoa buat anak kekasih kami Revi Mugu yang sedang menanti hasilnya, Tuhan juga memberkati sehingga dia juga boleh berhasil dalam kemurahan Tuhan. Patricia Oi Timur yang juga sedang menunggu hasil hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia juga boleh berhasil dalam pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh anak-anak kami dalam tangan Tuhan yang ada di TK, SD, SMP, SMU, di perguruan tinggi, dalam pendidikan mereka. Mereka sedang belajar online hari ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan tambahkan karunia-Mu sehingga mereka boleh mengatur waktu dengan baik, belajar dengan baik, dan mereka juga boleh berhasil dalam pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa hari ini menyerahkan pembangunan rumah Tuhan. Kami bersyukur buat karya Allah yang luar biasa bagi kami. Plafon sedang dipasang hari ini dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang sudah bekerja dari awal sampai kepada tahap ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendirilah yang akan terus berkarya, memberkati panitia, hamba-Mu Bapak Tinus Roh yang terus mengkoordinir pembangunan ini. Tuhan memberkati, mengurapi, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan hikmat bagi hamba-Mu, memberkati Bapak Frank Roh yang bekerja bersama-sama dengan teman-teman hamba-Mu. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan atas mereka, sehingga pada waktu mereka bekerja tidak ada sesuatu yang terjadi yang akan mencelakakan mereka, tetapi mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa buat semua dana biaya, buat semua hal yang kami butuhkan sampai pada akhir dari proses pembangunan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi kota Sorong hari ini, memberkati kota ini, memberkati Kabupaten Sorong, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam anugerah dan kemurahan Allah Roh Kudus. Biarlah kota kami menikmati kenyamanan, kedamaian. Kami berdoa buat COVID-19 yang masih terus ada. Kami minta anugerah Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi seluruh warga, sehingga pandemi ini segera berlalu di dalam pertolongan Tuhan sendiri. Memberkati Papua Barat, memberkati Indonesia, memberkati Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati juga hamba-hamba-Mu yang bekerja sebagai Satgas Covid. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu tenaga medis. Tuhan melindungi dan memberkati mereka, sehingga masa pandemi ini boleh berlalu di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memberkati bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan